Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Sami Zalfati dengan NIM akhir 052 dari kelompok 4. Oke. Jadi di sini aku akan menjelaskan materi tentang explanation motor. Oke, yang pertama ada konsep dasar motor terbagi menjadi tiga. Yang pertama fisika motor, motor brusher, dan contoh pengaplikasiannya. Oke, fisika motor. Fisika motor listrik pada dasarnya bertumpu pada prinsip elektromagnetik, yaitu interaksi antara arus listrik dan medan magnet yang menghasilkan suatu gaya mekanik. Saat arus listrik dialirkan ke kumparan pada rotor, maka kawat berarus yang berada dalam medan magnet stator akan mengalami gaya dengan arah tegak lurus terhadap arus dan medan magnet. Gaya ini yang besarnya sebanding dengan kuat arus dan kerapatan flux magnet dapat menimbulkan torsi yang memutar pada poros motor, yang mana gaya ini dijelaskan oleh Hendrik Lorentz pada tahun 1895 yang menyatakan bahwa gaya pada partikel bermuatan. Oke, ini rumusnya dan keterangannya. Lalu selanjutnya, selain itu berdasarkan pada hukum Faraday, apabila rotor berputar di dalam medan magnet, maka akan terjadi perubahan flux magnet yang menimbulkan tegangan induksi yang mana disebut dengan back electromagnetic force. Back EMF ini melawan tegangan sumber sehingga arus yang masuk ke kumparan berkurang, sehingga dapat membuat motor mencapai kondisi keseimbangan antara torsi yang dihasilkan dengan beban yang digerakkan. Oke, lalu untuk ini rumusnya, keterangannya di sini. Oke, selanjutnya hubungan arus medan magnet dan torsi. Hubungan antara arus medan magnet dan torsi pada motor DC sangat erat karena menjadi inti dari prinsip elektromagnetik yang menggerakkan motor. Ketika sebuah kumparan atau konduktor pada rotor dialiri arus listrik, maka arus tersebut akan menimbulkan gaya elektromagnetik akibat adanya hubungan dengan medan magnet yang dihidupkan oleh stator, baik dari magnet permanen maupun lilitan. Menurut hukum Lorentz, kawat berarus yang berada dalam medan magnet akan mengalami gaya dengan besar gaya berbanding lurus terhadap kuat arus, panjang konduktor, dan kerapatan flux magnet. Gaya-gaya ini bekerja pada sisi kumparan rotor sehingga membentuk momen puntir yang disebut torsi. Besar torsi pada motor listrik secara umum dapat dituliskan seperti ini. Oke. Selanjutnya ada motor brush. Struktur dan cara kerja motor DC brush merupakan jenis motor listrik yang paling sederhana dan sudah lama digunakan dalam berbagai aplikasi, yang mana secara struktur motor ini terdiri dari stator yang dapat menghasilkan medan magnet dari magnet permanen ataupun lilitan elektromagnet. Selain itu juga terdapat rotor armatur berupa kumparan yang berputar, komutator berbentuk cincin belah, serta sikat brush yang terbuat dari karbon atau logam konduktor. Cara kerja motor DC brush berdasarkan hukum Lorentz, yaitu apabila arus dialirkan ke kumparan rotor melalui sikat dan komutator, maka hubungan antara arus dan medan magnet stator akan menghasilkan gaya elektromagnetik yang dapat memunculkan torsi sehingga rotor bisa berputar. Komutator bersama sikat juga berfungsi untuk membalik arah arus tiap setengah putaran, yang mana agar gaya Lorentz yang dihasilkan selalu searah dan torsi motor tetap stabil. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama desainnya sederhana, biaya murah, mudah dikontrol dengan hanya mengatur besar tekanan atau arus, serta mampu menghasilkan torsi awal yang tinggi, sehingga motor ini banyak digunakan pada mainan, kipas kecil, dan lain-lainnya. Namun kekurangannya yaitu sikat dan komutator dapat mengalami gesekan secara terus-menerus, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan keausan, percikan listrik, kebisingan, serta memerlukan perawatan secara berkala. Selain itu, efisiennya juga lebih rendah dibandingkan motor brushless karena adanya gesekan mekanis dan panas pada sikat. Lalu untuk contoh pengaplikasinya, mainan anak-anak seperti mobil, remote control, kereta mini, atau robot mainan. Kemudian perabotan seperti kipas mini, hair dryer, mesin cukur listrik. Lalu perangkat otomotif seperti motor starter pada mobil atau motor, wiper kaca depan, serta sistem kaca jendela otomatis. Lalu ada peralatan kantor seperti printer, mesin fotokopi, dan DVD. Kemudian ada peralatan medis seperti pompa infus portable atau alat bantu sirkulasi udara.
Oke, selanjutnya pengendalian arah dan kecepatan. Pengendalian arah dan kecepatan motor DC sangat berkaitan dengan prinsip dasar elektromagnetik, yaitu hubungan antara arus listrik dan medan magnet. Arah putaran motor ditentukan oleh arah arus yang mengalir di kumparan rotor. Apabila polaritas tegangan sumber dibalik, maka arah arus pada kumparan juga berubah sesuai hukum Lorentz. Perubahan arah arus dapat menyebabkan gaya elektromagnetik yang timbul ikut berbalik, sehingga torsi berubah arah dan motor berputar ke sisi yang berlawanan. Prinsip sederhana ini yang dipakai pada rangkaian H-bridge, yang mana pengaturan kombinasi saklar atau transistor memungkinkan motor berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Sementara itu, kecepatan putaran motor dikendalikan dengan cara mengatur besar arus atau tegangan yang masuk ke kumparan. Semakin besar tegangan yang diberikan, maka semakin besar arus yang mengalir, sehingga medan magnet yang terbentuk juga makin kuat. Hal ini menambah torsi dan mempercepat putaran motor. Sebaliknya, jika tegangan diturunkan, maka arus akan berkurang dan medan magnet akan melemah, serta kecepatan motor juga menurun. Dalam pengaplikasian yang modern, pengaturan kecepatan biasanya tidak dilakukan dengan sekedar menaikkan atau menurunkan tegangan DC langsung, tetapi menggunakan metode PWM, yang mana teknik ini mengatur lebar pulsa on-off dengan frekuensi tinggi, sehingga motor menerima tegangan rata-rata yang berbeda sesuai dengan kebutuhan, serta memungkinkan pengaturan kecepatan yang lebih efisien dan halus. Kemudian ke kontrol kecepatan menggunakan PWM. Kontrol kecepatan motor dikendalikan dengan cara mengatur tegangan efektif yang diterapkan pada kumparan. Metode yang paling efisien adalah menggunakan PWM, Pulse Width Modulation, yang mana sumber tegangan DC tidak diubah secara analog, melainkan diberi pulsa on-off dengan frekuensi tinggi. Besar kecepatan motor ditentukan oleh duty cycle, yaitu perbandingan lama waktu sinyal on terhadap periode total pulsa. Duty cycle besar berarti motor menerima tegangan rata-rata lebih tinggi, sehingga harus lebih besar, medan magnet lebih kuat, dan putaran lebih cepat. Sebaliknya, apabila duty cycle kecil, maka akan membuat motor berjalan lebih lambat. Keunggulan kontrol PWM adalah efisiensinya tinggi, motor tetap mendapatkan torsi cukup besar meskipun kecepatan rendah, dan panas yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan pengaturan kecepatan berbasis resistansi. Lalu untuk penyebab kegagalan motor ada kausan mekanis, overheating, short circuit di kumparan, dan beban berlebih atau kondisi operasi yang tidak sesuai. Yang pertama, kausan mekanis terjadi akibat gesekan yang berulang pada komponen motor seperti bearing, brush, sikat, atau komponen putar lainnya. Bearing berfungsi sebagai penyangga poros motor agar berputar dengan halus. Gesekan berlebih akibat kurang pelumasan atau misalignment menyebabkan aus, getaran, dan kebisingan. Lalu brush pada motor DC atau motor universal aus karena kontak terus-menerus dengan komutator. Dampaknya suara berisik, getaran, motor macet, konsumsi daya meningkat. Lalu ada overheating. Motor listrik menghasilkan panas selama bekerja. Jika panas tidak terkontrol, isolasi kawat kumparan akan menurun kualitasnya sehingga memperpendek umur motor. Penyebab overheating ini, yang pertama ada pendinginan kurang, lalu arus berlebih, tegangan suplai tidak stabil, dan lingkungan kerja panas. Dampaknya isolasi meleleh, resistansi lilitan berubah. Lalu short circuit di kumparan. Ada overheating. Short circuit antar lilitan di kumparan motor terjadi jika isolasi antar kawat tembaga rusak. Penyebabnya overheating jangka panjang, getaran motor menyebabkan gesekan antar lilitan, kontaminasi. Lalu dampaknya arus meningkat drastis, efisiensi motor menurun, dan overheating semakin parah. Lalu ada beban berlebih atau kondisi operasi tidak sesuai. Motor memiliki kapasitas daya tertentu. Jika motor digunakan di luar spesifikasi, maka arus dan panas meningkat. Penyebab umumnya, yang pertama, beban mekanik lebih besar dari daya motor. Kemudian motor dipakai dalam duty cycle berat tanpa jeda pendinginan. Yang terakhir, salah memilih motor untuk aplikasi tertentu. Dampaknya penurunan efisiensi, umur isolasi motor lebih pendek, dan kerusakan bearing. Lalu tips perawatan motor agar tetap awet dan terhindar dari kegagalan. Yang pertama adalah pemeriksaan rutin. Cek kondisi bearing dan lakukan pelumasan berkala. Kemudian pastikan sikat atau brush tidak aus berlebihan. Kemudian bersihkan motor dari debu, kotoran, dan kelembapan. Lalu kedua ada proteksi listrik. Gunakan fuse atau circuit breaker untuk mencegah arus berlebih.
Tambahkan overload relay untuk melindungi motor dari beban berlebih. Lalu gunakan proteksi suhu, misalnya termistor atau sensor suhu untuk mencegah overheating. Kemudian yang ketiga, operasikan sesuai spesifikasi. Jangan melebihi beban nominal motor. Pastikan suplai tegangan sesuai dengan rating motor. Hindari penggunaan motor di lingkungan ekstrim panas berlebih, kelembaban tinggi tanpa proteksi tambahan. Lalu di sini ada perbedaan brush dan brushless motor. Brush motor yang pertama menggunakan brush dan komutator untuk mengalirkan arus ke kumparan rotor. Kelebihannya sederhana, murah, dan mudah dikendalikan. Kekurangannya brush aus menimbulkan percikan, gesekan tinggi, umur lebih pendek, dan efisiensinya lebih rendah. Kemudian di sini ada brushless motor. Yang pertama, tidak memiliki brush dan komutator. Komutasi dilakukan secara elektronik menggunakan controller. Kelebihannya efisiensi tinggi, umur panjang, minim perawatan, dan torsi lebih stabil. Kekurangannya yaitu lebih mahal, memerlukan kontrol elektronik lebih kompleks. Lalu di sini cara brushless motor menghasilkan torsi. Pada BLDC, magnet permanen dipasang di rotor dan kumparan di stator. Arus listrik pada kumparan menghasilkan medan magnet yang berinteraksi dengan medan magnet rotor, menciptakan torsi. Prinsip dasar di sini ada rumusnya. Lalu untuk rumus torsi motor simplifikasi di sini. Di BLDC, torsi dihasilkan dengan mengatur fase arus di stator agar selalu menarik dan mendorong kutub rotor. Ini dilakukan oleh komutasi elektronik. Oke, selanjutnya ada komutasi elektronik. Sensor versus sensorless. Yang pertama, sensor based BLDC menggunakan Hall effect sensor atau resolver untuk mendeteksi posisi rotor. Kemudian driver elektronik membaca posisi rotor dan memberi arus ke fase yang tepat. Kelebihannya akurat, cocok untuk kecepatan rendah, robotik, dan servo. Kekurangannya biaya lebih tinggi dan rentan kerusakan sensor. Untuk sensorless BLDC, yang pertama posisi rotor ditentukan dengan membaca back EMF dari kumparan saat motor berputar. Tidak ada sensor fisik, lebih murah, lebih tahan lingkungan keras. Kelebihannya ringan, murah, dan minim komponen. Kekurangannya yaitu sulit dioperasikan pada kecepatan rendah. Kemudian pengaruh teknik PWM terhadap performa dan efisiensi. PWM Pulse Width Modulation adalah metode mengatur tegangan rata-rata motor dengan mengubah duty cycle rasio on-off sinyal. Rumus tegangan rata-rata PWM yaitu ada Vfres sama dengan di Vin. Itu di sini ada keterangannya. Lalu dampak PWM, kecepatan motor dikontrol dengan mengubah duty cycle. Efisiensi lebih efisien dibanding kontrol resistif. Torsi halus. PWM dengan frekuensi tinggi menurut motor berputar lebih halus. Noise frekuensi PWM rendah. Suara dengungan frekuensi tinggi lebih senyap tapi driver lebih panas. Lalu untuk rumus efisiensi motor sendiri yaitu ada di sini. PWM yang diatur dengan benar menggunakan PWM yang diatur dengan benar mengurangi rugi daya sehingga efisiensi naik. Lalu kontrol listrik lanjutan. Transformasi Clark dan Park digunakan untuk mengubah sistem arus 3 fase ABC menjadi koordinat 2D dan deki. Tujuannya adalah mempermudah pengendalian motor AC dengan memandang arus atau tegangan dalam kerangka koordinat yang tetap atau berputar bersama rotor. Transformasi Clark ABC mengubah 3 sinyal arus fasa menjadi 2 komponen ortogonal serta komponen netral. Ini mengubah 3 fasa menjadi 2D stator frame. Ini seperti ini dan gambarnya seperti ini. Lalu transformasi Park. Transformasi Park memutar koordinat AB menjadi deki sehingga kontrol motor menjadi mirip motor DC. Sumbu D mengontrol flux, sumbu Q mengontrol torsi. Kemudian di sini rumusnya. Interpretasi mengubah kontrol AC 3 fasa menjadi kontrol 2 variabel saja.
Kemudian menggunakan algoritma kontrol motor seperti FOC. Terus selanjutnya ada hubungan dengan torsi. Untuk motor BLDC, torsi dapat ditulis seperti ini rumusnya dengan keterangan di sini. Lalu, mengapa arus sinusoidal optimal? Motor AC secara alami bekerja paling efisien jika arus fasa sinusoidal. Alasannya medan magnet searah dan stabil. Dengan arus sinusoidal 3 fasa, vektor medan magnet stator menjadi konstan dalam besaran dan hanya berputar di ruang. Hal ini menghasilkan torsi halus. Kemudian efisiensi maksimum. Sinusoidal menghasilkan distribusi harmonisa minimum. Rugi tembaga dan rugi inti lebih kecil. Kemudian efisiensi lebih tinggi. Lalu torsi konstan. Jika arus sinusoidal diatur sesuai posisi rotor, maka rotor menghasilkan torsi konstan tanpa ripple. Rumus tegangannya dan arus sinusoidal 3 fasa seperti ini. Oke, selanjutnya arus mengikuti pola sinusoidal yang sama. Dalam sistem ini VA plus VB dan plus VC sama dengan 0. Sistem 3 fasa seimbang. Kemudian vektor ruang, ketiga arus sinusoidal dapat dipresentasikan sebagai vektor ruang. Vektor ini berputar dengan kecepatan konstan sehingga menghasilkan medan magnet konstan dan torsi konstan. Lalu space vector modulation (SVM) digunakan untuk mengontrol inverter 3 fase agar menghasilkan tegangan dan arus sinusoidal yang halus. Dengan cara ini distorsi harmonisa berkurang dan motor berputar lebih efisien serta stabil. Konsep space vector modulation untuk kontrol presisi, yang pertama, konsep dasarnya inverter 3 fase memiliki 8 vektor tegangan, 6 aktif plus 2 nol. Kombinasi dari vektor-vektor ini dapat dipresentasikan dalam bidang 2 dimensi. Lalu SVM bekerja dengan memilih urutan penyalaan saklar inverter sehingga vektor resultan mendekati bentuk lingkaran. Hasilnya gelombang arus sinusoidal dengan THD rendah. Mengapa SVM presisi? Yang pertama, pemanfaatan DC bus maksimal. Dengan output efektif bisa mencapai 86,6% dari tegangan DC. Arus sinusoidal halus menghasilkan gelombang yang lebih mendekati sinus ideal sehingga torsi motor konstan. Lalu harmonisa rendah, distorsi gelombang minim, efisiensi sistem meningkat. Dan terakhir, respon cepat dan stabil, cocok untuk kontrol motor presisi seperti PMSM pada kendaraan listrik atau robot industri. Lalu implementasi dasar SVM dengan simulasi. Input referensi, tentukan tegangan arus yang diinginkan. Transformasi Clark. Lalu selanjutnya ada motor datasheet. Membaca datasheet motor diperlukan untuk memahami batas aman, tegangan arus, suhu, kemampuan mekanis, torsi, kecepatan daya, serta parameter listrik RL, KT, KE yang digunakan dalam desain kontrol. Cara membaca datasheet motor. Identifikasi jenis motor. Pastikan dulu jenis motor. Yang pertama DC brush, BLDC brush, PMSM, induksi AC, dan sebagainya. Jenis motor menentukan bagaimana parameter digunakan dalam desain kontrol. Yang kedua, perhatikan tegangan dan arus nominal. Tegangan nominal VN seperti tegangan supply yang direkomendasikan, arus nominal IN, arus rata-rata saat motor bekerja di kondisi beban nominal. Lalu penting untuk memilih driver atau inverter yang sesuai kapasitas ini. Yang ketiga, lihat kecepatan dan torsi nominal. Kecepatan nominal N, kecepatan poros motor saat diberi tegangan atau arus nominal. Torsi nominal TN, torsi kontinu yang dapat dihasilkan tanpa overheating. Torsi puncak, torsi maksimal sesaat sebelum motor mencapai batas thermal atau magnetik. Lalu yang keempat ada cek parameter listrik, yaitu resistansi dan induktansi, back EMF, KE, torque konstan. Lalu yang kelima, perhatikan rating daya dan efisiensi. Power rating, efisiensi tinggi artinya motor lebih hemat energi. Lalu yang keenam, cek data inersia dan friksi, yaitu rotor inersia, friction, viscous damping. Lalu yang ketujuh, parameter tambahan, seperti pulse atau number of pole pairs, thermal limits, encoder atau hal sensor availability.
Oke, selanjutnya parameter kunci saat membaca datasheet. Yang pertama elektrikal, tegangan nominal, arus nominal, resistansi, induktasi, konstanta QE or KT. Yang kedua mekanikal, torsi nominal dan maksimum kecepatan nominal, inersia rotor. Yang ketiga thermal, suhu kerja maksimum, kelas isolasi, daya disipasi. Lalu yang terakhir ada konstruksi, jumlah kutub, jenis sensor, dan tipe koneksi. Konsep feedback kontrol dan PID, konsep di mana sistem kontrol umpan balik menggunakan informasi dari output untuk menyesuaikan input dengan tujuan mencapai atau mengendalikan motor secara akurat dan mempertahankan target yang diinginkan. Lalu prinsip dasar sistem ini juga dikenal sebagai sistem loop yang tertutup, yang dilalui sinyal atau informasi dalam sistem umpan balik. Konsep ini merupakan inti dari semua sistem otomatis yang dapat mengoreksi dirinya sendiri. Yang kedua, pengendali proporsional. Pengendali proporsional bekerja dengan menghitung sinyal koreksi yang sebanding langsung dengan besarnya kesalahan saat ini. Kesalahan ini adalah perbedaan antara nilai yang diinginkan, set point, dan nilai yang diukur dari sistem. Secara matematis, hubungan ini dapat dituliskan. Pengendali proporsional derivatif, pengontrol umpan balik yang mengumpulkan dua elemen untuk meningkatkan kinerja sistem aksi proporsional dan aksi derivatif. Pengendali ini dirancang untuk mengatasi kelemahan utama dari pengontrol P murni, yaitu kecenderungannya untuk berisolasi, berkedar, dan memiliki overshoot yang besar. Lalu pengontrol umpan balik sederhana. PID adalah jenis pengontrol umpan balik. Pengendali ini bekerja dengan menyesuaikan output secara terus-menerus berdasarkan 3 parameter utama yang mengukur kesalahan antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual. P. Proporsional, mengoreksi input berdasarkan seberapa besar kesalahan saat ini. Semakin besar kesalahannya, semakin besar koreksinya. Ini membantu sistem bereaksi cepat. Lalu I. Integral, mengoreksi input berdasarkan akumulasi kesalahan dari waktu ke waktu. Ini berfungsi untuk menghilangkan kesalahan kecil yang tersisa, yang mungkin tidak bisa diatasi oleh komponen Pi saja. D. Derivatif, yaitu mengoreksi input berdasarkan laju perubahan kesalahan. Ini membantu meredam overshoot dan membuat sistem lebih stabil. Komponen ini bereaksi terhadap perubahan yang cepat. Lalu prinsip cara kerja dan perbedaan regeneratif braking. Prinsip kerja negatif braking adalah motor bekerja sebagai generator saat pengereman. Cara kerjanya yang pertama, pengemudi menekan pada rem, lalu controller mengubah fungsi motor listrik menjadi generator. Energi kinetik roda diubah menjadi energi listrik. Energi listrik dikembalikan ke baterai. Perbedaannya dengan rem konvensional adalah rem biasa membuang energi dalam bentuk panas melalui gesekan, sedangkan regenerative braking memanfaatkan kembali energi tersebut. Manfaat di kendaraan listrik, yang pertama efisiensi energi lebih tinggi, kedua pengisian ulang baterai saat berkendara, ketiga pengurangan kausan rem mekanis, ramah lingkungan. Efisiensi energi berkontribusi pada pengurangan konsumsi energi total dan emisi karbon tidak langsung. Manfaat di sistem otomasi dan industri, yang pertama penghematan energi, kedua pengendalian lebih presisi, efisiensi biaya operasional, dan terakhir dukungan ke sistem smart grid. Kontrol motor industri modern seperti pada konveyor dan lift menggunakan regulasi untuk efisiensi energi dan presisi. Prinsip ini mengubah motor menjadi generator saat mengerem atau menahan beban, mengubah energi kinetik kembali menjadi listrik. Hal ini tidak hanya menghemat biaya operasional dan energi, tetapi juga memungkinkan kontrol beban yang lebih akurat, bahkan berpotensi mendukung sistem smart grid dengan mengembalikan energi ke jaringan. Oke, mungkin itu saja dari aku. Sekian, maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.